Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat malam. Atau kapanpun ya teman-teman dengerin ini. Pertanyaannya, sudah baca Quran belum hari ini? Nah, kalau belum, yuk di pause dulu podcastnya. Kita buka mushaf atau Al-Quran kita yang ada di handphone. Kita baca dulu beberapa ayat sampai sekiranya cukup. Kalau udah selesai baru balik dan putar podcastnya lagi. Selamat datang dan selamat dengerin aku ngobrol lagi di Mengejar Matahari. Alhamdulillah ini episode yang kelima. Meskipun ini terlampau lama ya waktunya dari podcast yang terakhir kali aku upload episode yang keempat itu mungkin sekitar semingguan lebih. Dan aku dengan segala kebabi-bu-bebewanku akhirnya menunda-nunda untuk bikin podcast yang kelima. Dan ini alhamdulillah, bismillah, semoga lancar. Jadi ya di episode kali ini masih setopik sama yang episode keempat kemarin. Karena aku lupa deh kemarin udah bilang atau belum bahwa aku tentang ikhlas ini, belajarnya aku tentang ikhlas ini akan aku obrolin di 3 segmen atau 3 sisi pembahasan Cila. Karena untuk bikin satu episode dan isinya itu 3 pembahasan itu, aku dengan keterbatasanku yang belum bisa padetin kata-kata sedetail-detailnya dalam satu episode yang mana waktunya juga jangan terlalu lama, itu aku masih belum bisa. Tapi bismillah, doain. Tapi ya gimana ya udah yang ini aku bikin jadi 3 episode insyaallah. Karena ya kalau bisa se-episode jangan terlalu lama waktunya tapi isinya bermanfaat gitu aja ya yang penting. Tapi sebelum aku jauh ngobrol, aku mau ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman, 1441 Hijriah. Masya Allah, alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Tutut dan keluarga, khususnya Tutut pribadi ya, mohon maaf atas segala kesalahan, baik kesalahan kata, kesalahan berucap maupun berperilaku, baik di podcast, baik ketika kita pernah bertemu dan saling bersapa atau apapun itu ya. Tutut berbuat salah karena aku yakin aku gak luput dari yang namanya kesalahan. Aku mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku berdoa, aku berharap semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita semua, dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Semoga Allah memperjumpakan kita kembali, kita dan keluarga kita, kita dan kerabat kita, kita dan saudara-saudara kita semuanya dipertemukan lagi dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya insyaallah, amin. Dan tentunya juga dengan keadaan yang lebih baik, lebih aman, lebih selamat, tanpa virus, tanpa wabah, tanpa hambatan atau rintangan suatu apapun gitu ya, amin amin. Karena ya yang kita ketahui Ramadan sama Lebaran tahun ini tuh beda banget ya enggak. Ramadan tarawihnya ya harus di rumah aja, biasanya tarawihnya di masjidku ya, bukan harus di masjid sih, tapi atmosfernya ketika kita tarawih bareng-bareng sama jamaah yang banyak banget, jamaah akhwat. Ya kalau kita kan cewek, jamaah akhwat itu kan banyak banget gitu. Jadi setiap orang punya keimanan yang tinggi untuk sholat berjamaah di masjid, kemudian berkumpul di situ, keimanan berkumpul jadi energi yang hebat, bikin kita makin semangat kan. Nah ini aku nggak tahu, mungkin aku doang atau ada yang ngerasain kalau di rumah ya semangat sih, cuman energinya memang tidak sebesar ketika kita sholatnya di rumahnya Allah ya enggak. Terus juga Lebaran, kalau aku pribadi karena kakak aku nggak pulang, kemarinnya juga 1 Syawal kakakku nggak di rumah, beliau pulangnya 2 atau 3 Syawal tahun lalu karena beliau harus membersamai istrinya dan keluarga istrinya di sana. Jadi ya padahal yang direncanakan tahun ini bakal Idul Fitri 1 Syawalnya di rumah, tapi qadarullah karena pandemi, karena keadaan menuntut untuk beliau dan keluarga nggak bisa mudik ke sini ya sudah gitu.
akhirnya berbedalah Ramadan dan Lebaran tahun ini. Tapi bismillah, semoga Allah selalu memuliakan kita baik di bulan Ramadan, baik di bulan-bulan yang lainnya, dan semoga Allah selalu melindungi kita semuanya. Amin amin, dimanapun dan kapanpun ya. Aduh, panjang banget. Jadi ikhlas ya. Kemarin bahas tentang ikhlas ketika, bukan bahas ya, kalau aku bilang bahas tuh olah-olah aku tuh seperti seorang guru, seperti sok-sok ngajarin, sok-sok nasehatin gitu. Padahal enggak. Aku tuh pengennya belajar dengan aku ngorek-ngorek apa yang aku omongin, dengan ngorek-ngorek pengalaman yang coba aku sampein. Aku tuh pengennya belajar, pengen menilai diri aku sendiri dengan waktu yang bersamaan, atau ketika nanti aku review podcast aku gini, apa yang aku omongin ini sudah aku terapin belum sih dalam diri aku gitu. Atau mungkin saat aku ngerasa mungkin kayak yang gini ya, tentang keikhlasan, ketika aku dihadapkan dengan kejadian yang menuntut aku harus ikhlas, di situ aku berharapnya aku inget dengan apa yang aku sampaikan di podcast, aku bisa ngomong kayak gitu, harusnya aku juga bisa nerapin dong. Jadi aku harusnya banyak belajar dari omongan aku sendiri. Makanya ya itu tadi, tujuannya aku bikin ini adalah belajar. Maaf untuk penyampaianku yang berulang kali tentang ini, karena aku nggak pengen, aku berharap banget semoga aku dijauhkan dari sifat-sifat yang sok menggurui, sok lebih baik, sok berilmu, sementara aku sama sekali jauh dari kata berilmu ya, masih fakir sekali. Dan banyak teman-teman di luar sana yang dengerin ini mungkin yang ilmunya pasti jauh lebih banyak daripada aku gitu. Nah, kemarin aku ngobrol tentang gimana caranya kita ikhlas ketika harus menghadapi ketentuan-ketentuan dari Allah. Ketika kita ngarepnya A, tapi Allah ngasihnya B atau bahkan Z gitu, sesuatu yang sama sekali kita nggak pengen, yang kita nggak duga-duga, bahkan itu bisa terjadi ke kita gitu kan. Gimana caranya kita nyikapin? Dan aku di situ berdasarkan pengalaman-pengalaman yang aku pernah alami, aku menyimpulkan bahwa ketika aku nggak bisa nerima ketentuan-ketentuan Allah yang mungkin menurut aku nggak baik, ya di situ aku bisa menilai bahwa tidak bisanya aku nerima itu gara-gara hati aku nggak legowo, gara-gara hati aku nggak lapang, aku nggak bisa berlapang dada, hati aku sempit, dada aku sempit, itu penyebabnya. Nah, sama ya, pastinya sama, karena keikhlasan ini ibadah hati, melibatkan hati. Jadi kelapangan hati itulah yang menjadi faktor penentu apakah kita bisa ikhlas atau enggak. Terutama di sini ketika kita harus menghadapi perilaku-perilaku manusia yang kadang tidak adil. Nah, yang pengen aku garis bawahi adalah kadang tidak adil. Sering, kadang, nggak pernah, atau sama sekali nggak ada, itu sebenarnya tergantung dari kita sendiri, dari nerimanya kita. Maksudnya gimana? Ya kita kalau bisa nerima suatu perlakuan dari orang lain, kalau kita nerima pasti kita bakal menilai perbuatan orang lain itu adalah sebuah kewajaran, itu maklum terjadi. Tapi ketika kita nggak bisa nerima, kita diomongin apa, kita dikatain apa, kita bakal menilai itu sebuah perlakuan yang nggak adil kepada kita. Nah, sementara manusia itu kan tempatnya salah dan dosa ya. Pastinya kita bisa keliru dalam sebuah perbuatan, sebuah ucapan, karena ya memang kita letaknya khilaf gitu. Nah, makanya ya sangat memungkinkan untuk kita sering menjumpai, atau mungkin kadang, atau ya itu tadi tergantung dengan kitanya sendiri, perlakuan-perlakuan manusia yang tidak adil. Kalau kita nggak mau ketemu sama manusia yang salah, ya udah kita hidup aja sama tembok, ya nggak? Karena kan tembok kokoh pendirian tuh, dia nggak bakal ngapa-ngapain kita, dia berdiri di situ, nggak ngomelin kita, nggak marahin kita, nggak nyakitin hati kita, nggak nyinggung hati kita, nggak, pokoknya nggak membuat kita tuh merasa gimana gitu, dia pokoknya nggak ngapa-ngapain. Nah, tapi karena kita nih manusia, hidupnya juga sama manusia, manusia kan makhluk sosial ya bilangnya, saling membutuhkan, saling tolong menolong dengan orang lain ya, kita berinteraksinya memang sama manusia. Jadi ya disitulah mungkin ujian bagi kita untuk bisa ikhlas atau enggak. Nah, untuk aku pribadi tadi yang aku omongin ya,
Sering atau enggaknya itu kan tergantung dari diri kita. Untuk aku pribadi, aku tergolong sering menjumpai perlakuan-perlakuan orang yang gak adil ke aku. Sebenarnya mungkin perlakuan mereka biasa aja, tapi karena akunya yang belum bisa nerima, aku jadi merasa itu sebuah perlakuan yang gak adil, sesuai yang aku omongin tadi. Tapi ya gimana ya, kita jadi manusia ya harus terus belajar. Jangan biarin hati kita selalu sensitif. Nah, ini nih yang jadi problematika mungkin ya bagi beberapa orang. Hatinya terlalu sensitif sehingga perkataan orang apa gitu jadi tersinggung, ucapan orang apa gitu jadi terluka, terus gara-gara apa jadi gimana gitu karena hati kita terlalu sensitif. Nah, eh, kita cari contohnya ya, kita cari contohnya apa sih yang biasanya tuh bikin kita nyes-nyes hatinya gitu, atau bikin kita tuh keikhlasannya diuji dalam keseharian kita. Kita mulai dari lingkup terdekat kita di keluarga ya. Misalnya aja ya, mungkin ada beberapa orang yang mengalami atau gimana. Biasanya orang tua, ibu atau ayah kita, atau mungkin kakak atau adik kita minta tolong kita untuk bersihin apa, beresin apa, benerin apa gitu kan. Nah, kemarin aku udah bilang bahwa ikhlas itu kayaknya fluktuatif ya. Kita mungkin hari ini bisa ikhlas dengan hal A, besok kita dengan hal A belum tentu bisa seikhlas yang kemarin gitu. Nah, ketika kita dimintain tolong sama orang tua lah ya misalnya, untuk beresin ruang tamu gitu, mungkin kemarin kita tanpa diminta kita bisa ikhlas, kita bisa bersihin seisi rumah sampai bener-bener bersih gitu, tanpa harus ngomel, tanpa ngedumel, tanpa menggerutu apa-apa gitu. Tapi di waktu yang lain ketika orang tua bahkan mungkin minta tolongnya cuma bersihin ruang tamu atau benerin apa gitu, ketika kita nggak ikhlas, ketika kita nggak nerima ya kita bakal ngomel. Misal, padahal kan aku tadi udah bersihin gini, padahal kan aku kemarin udah gini, padahal kan gini. Jadi menggerutu karena kita di situ nggak ikhlas. Terus misal contoh lain, taruhlah kita lagi tidur siang gitu atau tidur sore, ya tidur siang gitu ya. Terus kita belum sholat duhur. Nah, kita dibangunin nih sama ibu kayak, sama ayah kayak, atau sama kakak atau adik gitu. Mbak, dek, atau misal tutut gitu ya, bangun kamu belum sholat duhur kan gitu. Nah, kalau contohnya aku aja ya, misal kalau aku bisa nerima dengan itu kan sebuah orang lain, maksudnya orang tua kita atau kakak adik kita itu kan berusaha untuk ngingetin kita buat sholat duhur. Kalau kita ikhlas, kita bakal bisa nerima dia atau beliau ngingetin kita. Kita bakal bangun, oh ya aku belum sholat duhur, astagfirullah, terima kasih ya udah diingetin. Terus kita bangun beranjak sholat duhur. Tapi kalau kita nggak bisa nerima, hati kita sempit, emang kadang-kadang manusia suka gitu, kita bakal entah diucapin secara langsung, entah dalam hati kita bakal gini, gitu aja sok-sokan ngebangunin, padahal biasanya juga dibangunin kayak gitu. Biasanya aku bangunin malah meluk guling, malah tidurnya makin nyenyak. Aku baru sekali kayak gini udah digini gitu. Kita kalau nggak bisa nerima bakal ya gitu menggerutu, bakal ngomel, bakal di dalam hati tuh ada perasaan yang ngeganjal gitu. Nah, di situ keikhlasan kita diuji. Apa kita bisa dengerin nasihat orang lain atau enggak? Apa kita bisa nerima perkataan orang lain atau enggak? Terus misalnya di hubungan kita antara kita dan teman kita atau kita dan kerabat kita, entah di sekolah, entah di kuliah entah di kampus yang lagi kuliah, entah di tempat kerjaan yang udah kerja gitu. Kita kan ya namanya manusia kan pasti saling tolong menolong ya. Pernah ya namanya nolongin orang lain, bantuin orang lain. Nah, misalnya dalam suatu urusan teman kita bantuin dia. Tapi keadaannya dia mungkin yang pertama dia dapat reward atau nilai yang lebih bagus daripada kita. Itu biasanya bikin keikhlasan kita tuh, waduh kan aku yang bantuin kok dia yang dapat reward lebih sih, kok dia yang dapat nilai yang lebih bagus sih gitu. Itu keikhlasan kita diuji. Apalagi dia nggak berterima kasih kepada kita gitu, entah karena dia lupa, entah karena dia sengaja, kita nggak tahu. Itu keikhlasan kita juga diuji. Atau misal di waktu yang lain ketika kita minta pertolongan, bukan minta pertolongan ya, sekiranya tuh kita butuh bantuan gitu, kita ada kesusahan di situ dalam suatu hal,
tapi dia nggak balik nolongin kita, sementara kemarin kita pernah nolongin dia, pernah bantuin dia. Di situ keikhlasan kita juga diuji. Terus mungkin ini yang agak sering terjadi atau enggak ya, hubungan kita dengan tetangga. Misalnya kita nih punya acara tasyakuran atau apa di rumah gitu, kita bagi makanan, kita bagi apa gitu ke tetangga. Nah tapi di momen yang lain ketika tetangga kita punya acara, punya hajatan atau apa yang harusnya dia juga bagi makanan ke kita, tapi entah karena kelupaan, entah karena apa, dia nggak bagi ke kita. Nah di situ kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, pastinya keikhlasan kita juga diuji. Apakah yang waktu itu kita ikhlas nggak ya? Apakah kita nggak dikasih tuh ngungkit-ngungkit apa yang kita kasih dulu nggak ya? Kayak gitu. Memang banyak banget, kalau harus disebutin satu-satu pastinya terlalu panjang kali ya. Tapi yang jelas banyak banget kejadian-kejadian dalam keseharian kita, dalam hidup kita yang menuntut kita untuk ikhlas, terutama di sini khususnya perilaku manusia gitu ya, yang kadang nggak adil. Karena ya yang adil ya pastinya kita bisa nerima, kita dikasih uang seseorang gitu dalam jumlah berapa banyak gitu, pastinya senang karena kita merasa di situ adil gitu. Kita disenengin apa, kita nggak gimana kita nggak sakit hati, kita juga pasti ikhlas nerima itu karena itu sebuah hal yang adil. Tapi karena ini kita nganggapnya adalah hal yang gak adil, di situ keikhlasan kita diuji. Nah, pertanyaannya, gimana caranya supaya kita tuh lebih bisa berdamai dengan sakit hati ketika mungkin diomongin orang lain? Karena keikhlasan itu gak cuma diuji ketika misal kita ngasih tapi gak dibales, atau kita ngasih gak diucapin terima kasih, gak cuma dalam ranah-ranah itu doang. Tapi ketika kita disakiti hati kita dengan ucapan orang lain, dengan tingkah laku orang lain, kemudian kita naudzubillah min dzalik ya, ditipu, dikhianatin, biasanya gitu dalam kerjaan tuh diapain sih, dibohongin atau apapun ya yang bikin hati kita tuh sakit, di situ keikhlasan kita juga diuji. Nah, gimana caranya kita bisa berdamai dengan itu? Nah, ini menurut aku ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah, pastinya ini teman-teman juga udah tahu, tapi ini kita ngobrol aja, kita belajar bareng-bareng. Yang pertama yang harus dilakuin adalah menempatkan Allah di atas segalanya. Wow, ini pasti aku yakin semuanya udah tahu sih, udah paham tentang ini. Tapi kadang-kadang memang manusia, khususnya aku sendiri juga banyak kalau ibarat banyak letoynya gitu loh, banyak jatuhnya, banyak turunnya gitu. Nah, yang harus kita lakukan sebenarnya ini nggak cuma soal ketika keikhlasan kita diuji, tapi dalam segala aspek dalam kehidupan kita ini kita harus selalu menempatkan Allah di atas segalanya. Kok ngomonginnya tentang agama-agama gitu sih? Ya gimana lagi gitu. Ini menurut aku, ketika kita menempatkan Allah di atas segalanya, itu segala urusan tuh jauh lebih mudah, jauh mudah kita hadapin, jauh mudah bisa kita sikapin, kita bisa jauh lebih mudah buat dapetin solusinya. Kenapa gitu? Coba deh kalau kita misal dihadapkan dengan perilaku manusia yang tadi nggak adil gitu ya, dan kita nggak menempatkan Allah pertama di atas segalanya, di hati kita, di pikiran kita, dalam diri kita pasti bakal ribet banget tau, mikirin ini orang kenapa gini, ini orang kenapa gitu, kenapa kok nggak sesuai dengan yang aku gini gitu. Pokoknya kita banyak terlalu ribet gitu, mikir apa yang harus kita lakuin, mikir apa yang terjadi, mikir kenapa, mikir anu ini anu ono gitu, mikir banyak banget yang kita pikir. Tapi kalau kita menempatkan Allah di atas segalanya, itu jadi lebih mudah, jauh lebih mudah banget, bener-bener berkali-kali lipat jauh lebih mudah, jauh lebih, di hati itu lebih tenang. Jadi kalau dibilang Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, itu bener banget. Terutama di sini ketika keikhlasan kita tuh diuji. Nah makanya aku nyebutnya kita itu dalam diri kita, dalam otak kita, dalam akal kita, apapun itulah ya, kita harus selalu mengaktifkan mode 3A. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus.
ibarat kata kalau handphone kita itu kan rasanya sunyi ya, ini lebih daripada handphone, maksudnya bukan lebih daripada handphone. Kalau handphone kita kan terasa sunyi banget, terasa nggak bernyawa kalau mobile datanya nggak diaktifin, wifi-nya nggak dikonekin gitu ya. Itu kerasa hampa banget nggak sih? Dan mode 3A ini jauh lebih penting dari sekadar mobile data, jauh lebih penting dari sekadar wifi yang sinyalnya mungkin lebih lancar gitu, yang aksesnya untuk bisa pergi ke internet, bisa YouTube dan segala macam tuh lebih longgar gitu, jauh lebih penting daripada itu ya. Tapi sama halnya dengan itu, ketika mobile data nyala, wifi aktif, nyambung ke sebuah jaringan gitu, kita bakal bisa mengakses segalanya itu dengan mudah. Tapi ketika itu mati, ya kita diam aja, nggak punya informasi apa-apa, nggak bisa dapetin misal nggak bisa dapetin hiburan, nggak bisa mengakses misal bisa kajian online atau apa gitu, susah. Nah itu mode 3A juga sepenting itu, tapi bahkan jauh lebih penting. Karena apa ya, ketika ini ya, dalam hal ini ya, dalam keikhlasan kita ketika diuji gitu, ketika kita nggak ngaktifin mode 3A, nggak selalu mengaktifin mode 3A, karena mode 3A ini memang harus selalu diaktifin dalam diri kita, dalam hati kita. Ya itu tadi yang udah aku bilang, ini bakal ribet. Tapi kalau dinyalain mode 3A-nya selalu aktif, itu lebih mudah. Lebih mudahnya gimana? Kita kan aktif nih ya mode 3A-nya dalam hati kita nih, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Berarti dari situ kita bisa paham bahwa segala sesuatu di dunia ini terjadi atas izin Allah. Karena Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Di atas segalanya kita tempatkan Allah. Semuanya terjadi atas izin Allah. Angin yang bertiup, daun yang jatuh dari pohonnya, buah yang matang, buah yang belum matang, tanaman yang tumbuh dari dalam tanah, hujan yang turun, panas di siang hari, dingin di malam hari, pergantian siang dan malam. Kita bisa ngomong kayak gini, kita bisa dengerin, kita bisa ngelihat, kita bisa duduk, berdiri, jalan, lari, tidur, makan, dan segala macam aktivitas. Dan pokoknya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini terjadi atas izin Allah. Itu kita punya mindset itu ketika kita sudah mengaktifkan mode 3A di hati kita. Menurut aku kayak gitu. Nah, ketika kita sudah tahu ya, bukan sudah tahu, sudah paham betul, sudah aktif tuh mode bahwa Allah adalah yang mengizinkan segala sesuatu di dunia ini terjadi, ya kita bakal gampang menyikapi hal semacam ini ketika keikhlasan kita diuji. Berarti ya kalau segala sesuatu aja terjadi atas izin Allah, ya berarti berlaku juga untuk orang-orang yang nyakitin hati kita. Orang itu gibahin kita, orang itu ngefitnah kita, naudzubillah min dzalik, orang itu nipu kita dan segala macam, mukul kita, nampar kita, noyor kita, apapun itu, ya semua terjadi atas izin Allah. Lah, kok Allah ngizinin orang buat berbuat gak baik sih? Ya ini permasalahannya adalah hubungan kita dengan Allah. Kita jangan ngurusin orang lain. Ya bukan dulu ya, kita jangan ngurusin urusan orang lain gitu. Kita urusin urusan kita sendiri aja dulu. Ini adalah hubungan kita dengan Allah. Kenapa Allah izinin orang buat berbuat gak baik gitu kepada kita? Nah, karena kita udah aktif tuh ya mode 3A, ya kita bakal bisa nerima. Ketika kita bisa nerima, kita bakal dapet tuh hikmahnya. Karena katanya, aku pernah dengar hikmah itu bakal datang, bakal kita dapetin setelah kita nerima. Tapi ya emang bener sih, ketika mungkin beberapa waktu yang lalu, ketika aku dapet kegagalan, ketika aku dapet perlakuan-perlakuan apa yang aku nggak bisa nerima, ya aku nggak dapet hikmah apa-apa di situ. Aku adanya yang ngeluh, adanya yang ngedumel, adanya ya pokoknya hal-hal yang nggak baik gitu, yang negatif untuk diri aku. Sementara ketika aku nerima, ya aku bakal dapetin hikmah-hikmah itu. Kita bakal bisa dapetin hikmah-hikmah itu, bahwa ternyata Allah tuh bikin orang ngomongin kita, orang nyakitin hati kita, ternyata itu semua untuk nguji kesabaran kita, untuk nguji mau keselak, mau nguji keikhlasan kita. Bahkan mungkin Allah pengen ngelatih keikhlasan kita. Allah ini kan maha tahu ya. Berarti Allah tahu nih kadar keikhlasan dalam hati kita tuh masih seberapa cetek atau gimana tuh Allah tahu banget kan. Jadi dengan diturunkannya, diadakannya kejadian-kejadian yang bikin kita sakit hati, Allah tuh sebenarnya pengen ngelatih kita. Oh nih si fulana nih, si tutut nih
ikhlasnya tuh masih cetek banget nih di dalam hatinya. Jadi nih aku turunin kejadian yang aku uji di situ keikhlasan dia, dan aku latih supaya dia bisa semakin ikhlas. Karena ya memang di dunia ini kan isinya kan cuma ujian. Hidup ini kan ujian ya. Kita susah aja ujian, kita senang juga ujian. Ketika kita dikasih nikmat, apakah kita bisa menggunakan nikmat itu sebaik-baiknya atau enggak? Ketika kita diberi kesusahan, diberi ujian atau masalah apa, apakah kita bisa dengan ujian itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah atau enggak? Semua ini ujian. Jadi ya termasuk ketika kita disakitin hati kita, itu juga sebuah ujian bagi kita. Allah pengen ngelihat seberapa ikhlas kita, seberapa sabar kita, apakah kita bakal balas orang itu dengan perbuatan yang sama atau enggak, kita bakal balas dengan perbuatan yang bahkan lebih jahat atau enggak. Intinya kayak gitu. Jadi kalau kita udah dapet tuh hikmah bahwa Allah sebenarnya pengen nguji kita, kita nggak bakal capek-capek mikir kenapa orang ini gitu, kenapa dia malah nggak terima kasih, kenapa orang itu nggak ngasih aku gini, kenapa bla 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 gitu. Kita nggak sejauh itu untuk berpikir yang ribet-ribet gitu. Hati kita bakal lebih tenang karena mode 3A itu udah aktif dalam hati kita, karena udah langsung nyambung gitu, bahwa oh iya ya, ini terjadi atas izin Allah, berarti Allah nih pengen nguji aku, pengen nguji kesabaran aku. Ya udah, bismillah ya Allah, sabarkan aku, kuatkan aku, beri aku keikhlasan ya Allah. Aku memang masih merangkak-rangkak banget ya Allah untuk bisa ikhlas, tapi hamba mohon padamu untuk senantiasa diberikan keikhlasan agar dalam hati hamba ini nggak terus-menerus timbul penyakit hati gitu. Nah, ini nih penyakit hati ya, yang sebenarnya bakal jadi akibat dari kita terus-terusan gak bisa nerima, atau kita terus-terusan susah buat ikhlas. Karena menurut aku ya, gak bisanya nerima kita, maksudnya gimana ya, ketidakikhlasan kita itu dalam menerima sesuatu itu bakal jadi sebuah titik hitam. Mungkin sama kayak dosa kali ya. Kalau aku salah mohon diingatin. Kalau kita sakit hati terus nggak bisa nerima, itu bakal titik hitam itu makin banyak gitu, makin banyak dalam hati kita, sehingga tuh bisa nutupin hati kita yang putih, yang seharusnya bersih, seperti kain putih, seperti kertas putih yang nggak ada apa-apanya gitu, yang bener-bener bersih. Tapi ketika kita terus sakit hati, makin malah gondok dan sebagainya, itu bisa nutupin hati kita dan bikin hati kita buta dengan kebaikan-kebaikan orang, dengan hikmah-hikmah Allah yang seharusnya bisa kita jadikan pelajaran. Jadi susah gitu. Nah makanya itu sendiri sebenarnya mungkin kita bisa bilang ya wajar dong, namanya juga manusia, pasti ada sakit hatinya, pasti ada terlukanya, pasti ada gak ikhlasnya. Ya tapi kalau kita selalu ikut dengan kewajaran itu, bahwa manusia memang tempatnya tidak luput dari kesalahan gitu ya, kita bakal nggak baik untuk diri kita sendiri. Sementara kalau kita terus ngelatih hati kita untuk bisa ikhlas, untuk bisa nerima, ya masalah itu jadi lebih enteng, hati kita nggak lebih berpenyakit. Menurut aku seperti itu. Dan semoga kita semua, aku terutama, juga teman-teman yang dengerin ini, semuanya selalu diberi Allah kemudahan untuk bisa ikhlas ngadepin perilaku manusia, ngadepin ketentuan-ketentuan Allah yang terjadi gitu kali ya. Kayaknya gitu aja deh. Aku kalau ada salah gitu tolong diingetin ya, karena aku juga belajar nih. Aku bikin podcast ini gini sebagai media aku ngobrol. Kalau aku ada salah, jadi aku bisa tahu kesalahan aku tuh di mana. Teman-teman bisa ingetin aku aja, bisa di kolom komentar, tidak apa-apa. Atau kalau merasa terlalu terbuka gitu ya, terlalu gamblang untuk diomongin, bisa di private chat gitu di DM Instagram di Instagram aku di @tututmentari, atau mungkin yang punya kontak personal aku di WhatsApp juga nggak apa-apa, atau mungkin yang ketemu langsung dengan aku diomongin langsung, kita diskusikan apa yang salah dari apa yang aku omongin juga nggak apa-apa. Aku dengan legowo insyaallah menerima kritik dan saran, menerima apa yang kurang, menerima apa yang Tut ini kamu salah di bagian ini nih, masa gini sih. Oh iya, aku jadi minta maaf kalau ada yang salah, khususnya untuk ini ya, untuk secara teknisnya, podcastnya, audionya, apanya, visualnya aku masih sangat-sangat kurang dan jauh dari kesempurnaan. Aduh, dari standar aja masih jauh banget, apalagi sampai kesempurnaan. Aku melakukan apa yang aku bisa, aku melakukan apa yang aku suka, dan aku berharap ini jadi sebuah hal yang bermanfaat. Aku belum bisa share podcast ini ke beberapa
apa ya, beberapa apa sih namanya, kayak Spotify, Google Podcast atau semacamnya, baru aku share di YouTube aja. Karena bikin di YouTube doang ini aja aku masih ribet banget ya, walaupun mungkin tinggal ngubah apanya, nge-convert filenya aja sih, terus bisa dibagiin di Spotify atau di Google Podcast atau semacamnya kayak gitu. Tapi aku belum ke sana, aku masih merintis ini dulu. Aku berharapnya ini semoga jadi sesuatu yang bermanfaat untuk untuk aku sendiri, untuk teman-teman juga insyaallah gitu ya. Jadi sekali lagi tolong ingetin apa yang salah, apa yang kurang, apa yang gak enak buat didengerin di podcast ini. Jangan lupa like podcastnya, like videonya. Oh ya, secara visual kemarin ada yang merekomendasikan aku untuk tuh tolong dong jangan cuma visualnya tuh cuma pemandangan doang. Ini kan YouTube kan menampilkan apa ya, dua aspek gitu kan, audio dan visualnya gitu. Jadi jangan cuma pemandangan doang. Nah itu yang aku masih gimana ya, aku kalau ngomong depan kamera tuh sekarang jadi lebih aneh, ngerasa kayak waduh ini kan aku ngomong panjang banget ya, aku harus pakai gestur yang kayak gimana, terus apa-apa gimana tuh masih belum kepikiran sampai situ. Jadi maaf banget kalau mungkin nggak semengasyikkan kalau ada visualnya gitu, aku menampakkan diri di depan kamera. Belum, nggak tahu nanti kedepannya seperti apa, tapi aku masih memikirkan itu. Pokoknya jangan lupa like untuk mendukung aku. Terus subscribe ya teman-teman, tolong di subscribe untuk mendukung aku juga. Terus di share ke teman-teman yang lain supaya kalau ini sebuah manfaat, orang lain juga bisa mendapatkan manfaatnya. Selain itu juga teman-teman yang lain bisa juga ngedukung aku biar aku makin semangat bikin hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat di YouTube, apapun bentuknya gitu ya, insyaallah, amin. Terima kasih udah dengerin podcast ini. Terima kasih udah dengerin Mengejar Matahari. Alhamdulillah udah di ujung. Terima kasih, jazakumullah khair. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Barakallah semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Gimana nih?